Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danta Pramudia. Saya dari kelas T23A5 akan menyampaikan presentasi tentang basis data. Apa itu basis data? Basis data adalah kumpulan data terstruktur yang saling berelasi. Secara definisi, basis data adalah kumpulan data yang terorganisasi secara logika, dikelola menggunakan metode tertentu yang menjamin konsistensi data. Basis data memfasilitasi pengguna dalam menghasilkan informasi yang mendukung pengambilan keputusan, yang menjadi alasan utama penggunaan teknologi basis data dalam dunia bisnis saat ini. Kedua, ada aplikasi basis data dalam dunia bisnis. Yang pertama, bank, pengelolaan data nasabah, accounting, semua transaksi perbankan. Yang kedua, bandara, pengelolaan data reservasi dan penjadwalan. Yang ketiga, universitas, pengelolaan pendaftaran dan alumni. Yang keempat, penjualan, pengelolaan data customer, produk, dan penjualan. Yang keempat, pabrik, pengelolaan data produksi dan persediaan barang dan juga pemesanan. Yang terakhir, kepegawaian, pengelolaan data karyawan, gaji, dan pajak. Sekarang adalah sistem pemrosesan file. Sebelumnya, sistem yang digunakan untuk mengatasi semua permasalahan bisnis menggunakan sistem pemrosesan file tradisional, di mana record-record disimpan secara terpisah dalam file-file yang masing-masing ditujukan hanya untuk satu program saja. Kelemahan sistem pemrosesan file termasuk redundansi dan ketidakberdasar, kesulitan dalam mengakses data yang tidak diantisipasi dan tervisualisir dalam berbagai format file, masalah pengamanan yang sulit, dan dependensi data pada program aplikasi yang dapat menghambat akses data. File dan database. File adalah kumpulan rekod atau dokumen tentang suatu entitas, bisa dalam bentuk berkas kertas ataupun file komputer. Database sistem manajemen adalah kumpulan rekod data operasional yang terhubung dan organisasi menggunakan metode dan struktur data tertentu untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan atau organisasi, mencakup data personal, bisnis, grafis, dan lainnya. Menurut CGD, database adalah suatu koleksi berisi data operasional yang digunakan oleh sistem-sistem aplikasi suatu perusahaan atau organisasi. Database, baik dalam bentuk dokumen atau kertas maupun yang dikelola melalui database manajemen sistem, adalah penyimpanan utama sebagian besar informasi di dunia, termasuk data yang diolah secara batch melalui sistem pengolahan data berbasis file, terutama untuk keperluan bisnis. Keuntungan sistem database termasuk mengurangi redundansi data, memastikan integrasi dan konsistensi data, memungkinkan pengguna data bersamaan oleh beberapa pengguna, menjamin standarisasi penyajian data, serta memberikan jaminan keamanan akses data sesuai dengan hak akses pengguna. Kita akan lanjut ke repositori data. Repositori data juga dikenal sebagai data dictionary atau directory, menyimpan data-data lengkap termasuk informasi tentang hubungan antar file atau tabel dalam suatu database. Yang kedua, DBMS atau Database Management System merupakan sistem perangkat lunak untuk mendefinisikan atau menciptakan dan menyimpan database serta menyimpan akses ke database dan repositorinya. Perkembangan DBMS mencakup dua kategori data DBMS untuk satu atau sedikit pemakai seperti MS Access DBase dan Paradox, serta DBMS untuk banyak pemakai seperti IBM DB2, Oracle, dan MySQL. Perkembangan DBS mencakup DBMS konvensional berorientasi objek relasional dan untuk web internet. Konsep dasar basis data. Konsep dasar basis data mencakup entitas, atribut, dan tabel yang merupakan kumpulan rekod yang berisi objek-objek dengan karakteristik yang sama, serta deskripsi data yang mengidentifikasi entitas tersebut. Konsep dasar basis data meliputi rekod yang merupakan kumpulan data tentang suatu item, field sebagai lokasi penyimpanan atribut, key field sebagai identitas unik setiap record, dan file yang merupakan kumpulan record yang menggambarkan himpunan identitas. Lingkungan basis data. Lingkungan basis data adalah habitat bisnis yang menyediakan akses data untuk keperluan seperti data mining dan manipulasi data, sedangkan pengguna yang tidak memiliki hak akses fisik atau logis, dan tujuan utamanya adalah menyediakan pandangan abstrak tentang data sambil menyembunyikan detail penyimpanan dan manipulasi data. Pada tahun 1975, Anticipatch menetapkan 3 level abstraksi dalam arsitektur basis data: level eksternal, pandangan konseptual, dan internal fisik, yang memungkinkan pengguna melihat struktur data sesuai kebutuhan dan menentukan hubungan logis antar data dan mengatur penyimpanan fisik data dalam basis data. Konsep level dalam arsitektur basis data menguatkan pemahaman tentang data independen yang terbagi menjadi physical data,
independence yang memungkinkan perubahan pada internal skema tanpa mempengaruhi konseptual skema, serta logical data independence yang memungkinkan perubahan pada konseptual skema tanpa mempengaruhi eksternal skema. DBMS adalah sistem perangkat lunak yang memfasilitasi pengguna untuk membuat, memelihara, mengontrol, mengakses database dengan praktis dan efisien, memudahkan pengontrolan dan manipulasi data. Data Definition Logic (DDL) adalah bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan struktur basis data, termasuk record, elemen data, kunci elemen, dan reaksinya, merupakan perintah-perintah yang menjelaskan objek dari database. Data Manipulation Language atau DML adalah bahasa yang digunakan untuk memproses basis data dengan perintah-perintah seperti select, insert, update, dan delete, memungkinkan untuk memasukkan, mengambil, dan mengubah data dalam database. Kita akan lanjut ke arsitektur DBMS multi-user. Yang pertama, teleprocessing. Arsitektur tradisional untuk sistem multi-user adalah teleprocessing, di mana satu komputer dengan sebuah CPU dan sejumlah terminal seperti pada gambar samping. Yang kedua, file server. Proses distribusikan memiliki jaringan lokalan di mana file server mengendalikan file yang dibutuhkan oleh aplikasi dan DBMS. Walaupun aplikasi dan DBMS dijalankan pada setiap workstation. Yang ketiga, client server. Client server adalah model interaksi antar komponen perangkat lunak di mana terdapat personal klien yang membutuhkan sumber dan server yang menjadikan sumber tersebut. Data dictionary adalah penyimpanan informasi yang menggambarkan data dalam database, biasa disebut metadata, berisi tentang nama pengguna item, data jenis, ukuran, dan batasan untuk setiap item data. Model data, kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, semantik data, dan batasan data. Berikut adalah 6 model data. Pertama, model data file. Data flat file terdiri dari data terlebih file teks yang berisi informasi yang disimpan dalam bentuk fields dan panjang fields yang dapat konsep bervariasi dengan dipisahkan menggunakan karakter delimiter. Berikut contoh file flat file model data. Model data flat file dengan panjang fields yang konstan. Dan contoh 2, flat file model data flat file dengan panjang fields yang bervariasi. Yang kedua ada model data hierarki. Basis data hierarki merupakan evolusi dari basis data flat file, di mana arsitektur berdasarkan hubungan parent atau child yang menghubungkan root table atau parent table ke child table, memungkinkan untuk menemukan dan memelihara relasi antar kelompok data. Berikut contoh hierarki model data. Yang ketiga ada model data jaringan. Model basis data jaringan memperbaiki model basis data hierarki dengan memberikan kemampuan root table untuk melakukan share relationship dengan child table, memungkinkan child table memiliki banyak root table dan diakses tanpa perlu mengakses root table terlebih dahulu. Berikut adalah contoh dari model data jaringan. Yang keempat ada model data relasional. Model basis data relasional adalah yang paling populer dan banyak digunakan saat ini dengan unit utama yang disimpan dalam bentuk tabel yang saling berhubungan, di mana baris mempresentasikan tuple atau record dan kolom yang merepresentasikan fields yang dapat berhubungan dengan tabel lain menggunakan kunci. Berikut adalah contoh model data relational. Model data keterhubungan entitas hubungan antar data dalam sistem basis data berdasarkan persepsi bahwa array board terdiri dari objek dasar yang memiliki relasi antar objek yang dilukiskan menggunakan simbol-simbol grafis tertentu. Berikut contoh dari model data ARD. Yang terakhir, keenam adalah model data berorientasi objek. Model basis data berobjek menggunakan pemblokiran berorientasi objek untuk mendefinisikan, menyimpan, dan mengakses data. Dengan basis data mendefinisikan menggunakan bahasa pemrograman seperti Java, serta aplikasi yang user yang juga dibangun menggunakan pendekatan berorientasi objek dengan manajemen basis data objek digunakan untuk menghubungkan basis data dengan aplikasi. Berikut contoh dari model data berorientasi objek. Berikut adalah relasi pada basis data berorientasi objek. Mungkin segini saja dari presentasi yang saya paparkan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dalam mengucapkan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.